Sudah, Terdengar. sudah dibaca ya? Sudah dibaca? Oke, saya rasa mungkin eh, Mas banyak ya memang ada beberapa paper yang itu terkait juga meskipun tidak semuanya ingat tapi dipahami. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pangan fungsional dan kaitannya dengan pertumbuhan anak. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu bahwa beberapa kali saya sampaikan bahwa saat ini di bidang gizi itu kita sedang mencari intervensi yang paling efektif untuk menangani gizi buruk. Mungkin kalau gizi buruk sudah ada tata laksana secara umum ya. Kalau misalnya anak-anak itu masuk ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit, kita kenal ada beberapa stase ya, ada fase-fase dan itu terkait dengan tata laksana di gizi buruk. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang gizi kurang? Karena pada dasarnya kalau kita berbicara tentang pertumbuhan anak, itu kan yang paling krusial adalah masa-masa di 3 tahun pertama kehidupannya. Di 3 tahun pertama ini, kalau misalnya anak itu mengalami gizi kurang secara berkelanjutan atau yang sifatnya kronis, dampaknya apa? Dampaknya apa? Kalau misalnya gizinya itu tidak normal, jadi status gizinya mungkin kurang ya. Kalau gizi buruk jelas itu sudah fase yang harus masuk ke intervensi gizi klinis ya, harus dibawa ke fasilitas kesehatan tertentu. Tapi kalau gizi kurang, ketika itu dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, dampaknya apa? Anak itu bisa menjadi apa? Coba saya cek. Haura ada nggak Haura? Haura masih di jalan? Ini yang nggak on cam saya panggilin nanti. Nailul, ada Nailul? Dampaknya apa kira-kira kalau misalnya anak yang gizi kurang itu dibiarkan dan tidak diintervensi? Karena sering ya kita temukan di masyarakat itu rata-rata anak-anak yang pada akhirnya mengalami kondisi yang saya tanyakan ini itu adalah anak-anak yang gizi kurang dalam jangka waktu yang lama. Apa maksudnya? Apa yang saya maksud output atau ya manifestasi dari gizi kurang yang berlangsung secara kronis. Novela deh, novela. Ada nggak novela? Kalian lagi di jalan tak ini kok nggak ada yang bersuara ya? Novela ada nggak novela? Iya, Bu, hadir. Ya, apa dampaknya novela kalau misalnya anak itu dibiarkan mengalami gizi kurang tanpa intervensi gizi dalam jangka waktu yang panjang? Ini sangat hits ya. Ini masalah yang sangat sering kita temukan di masyarakat saat ini. Stunting, Mas. Ya, betul stunting. Ya, stunting ya. Atau gagal tumbuh. Kalian sebenarnya tahu, tapi nggak ada yang mau jawab aja gitu. Stunting ini kan menjadi permasalahan ketika dia sudah lebih dari
usia usia balita ya, usia di atas 5 tahun, eh, maka dampak dari stunting itu sudah irreversible. Ya, yang bisa kita lakukan adalah catch up, bagaimana supaya pertumbuhannya pada saat baleghh atau masa puber itu maksimal, meskipun ya tidak akan bisa semaksimal anak-anak yang tidak mengalami stunting. Nah, beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa intervensi gizi yang saat ini itu diberikan, contohnya misalnya pada kasus gizi buruk, kita kenal ada formula F75, F100, F150 ya, di mana itu kebanyakan adalah milk base, milk base terapeutik gitu ya, dan juga rice based. Kebanyakan eh, dirasa tidak efektif. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pemberian em, formula-formula yang itu tadi, seperti RUTF juga, itu dirasa tidak efektif. Apalagi yang pemberian PMT dengan biskuit. Itu banyak sekali penelitian yang mengevaluasi efektivitasnya. Dibandingkan dengan cost-nya, dia jauh lebih, apa ya, tidak nuntut gitu dengan target yang ditentukan. Jadi cost-nya tinggi, tapi efektivitasnya rendah. Nah, sehingga ada beberapa penelitian yang akhirnya me- me- menggeser gitu. Jadi eh, dia berlandaskan pada teori yang di mana anak yang mengalami gizi buruk ataupun gizi kurang, jadi status gizinya itu kurang dan dan buruk, dia bisa kita lihat eh, apa namanya biomarker. Ada beberapa biomarker yang bisa kita cek dan itu bisa menjadi eh, salah satu target intervensi kita. Salah satunya adalah gut microbiota. Ini yang paling banyak saat ini diteliti gitu ya. Nah, di slide yang kalian lihat di sini adalah perjalanan bagaimana mikrobiota usus kita itu akhirnya menjadi matang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari awal kelahiran, anak yang baru lahir, fetus, kita lihat dari fetus dulu ya. Fetus itu kan dia steril ya. Jadi dia belum punya gut microbiota di dalam ususnya. Nah, ketika dia lahir, dia akan terpapar dengan beberapa kondisi, termasuk satu, kondisi vagina ibu, kulit ibu kalau misalnya dia IMD ya, dan juga eh, di situ ada em, transplacental microbiome, di mana itu yang akhirnya membentuk mikrobiota anak atau bayi yang baru lahir. Nah, ketika dia mendapatkan ASI, dia akan membuat si mikrobiota ini semakin beragam. Jadi, yang awalnya itu mungkin hanya terdiri dari beberapa genus, taksa gitu ya, eh, akhirnya dia akan berkembang gitu. Nah, perkembangan ini akan mencapai puncak kematangan ketika anak itu sudah di atas 3 tahun. Nah, sayangnya dalam proses pematangan gut microbiome anak itu kadang ada kondisi-kondisi yang mengganggu gitu ya. Termasuk salah satunya adalah infeksi, kemudian PMBA yang tidak tepat, jadi pemberian makanan yang tidak tepat itu, contohnya misalnya anak dikenalkan dengan junk food di usia yang terlalu dini, kurang dari 1 tahun, kemudian anak yang diberikan makanan yang rendah serat, itu akan mengganggu profil mikrobiota ususnya, di mana itu gangguan pada mikrobiota usus ini bisa berdampak, ada kaitannya gitu ya dengan gizi kurang. Sehingga ketika kita berusaha untuk memperbaiki profil mikrobiota usus dari anak ini, entah itu dengan memberikan diet atau juga bisa dengan mengubah lingkungannya dari yang mungkin awalnya kumuh menjadi lebih sehat, lebih bersih gitu. Itu akan bisa membantu untuk mengembalikan em, komposisi mikrobiota ini ke arah yang normal. Sehingga eh, kematangan dari
komposisi mikrobiota ini tidak terganggu gitu. Karena apa? Ketika anak itu mengalami gangguan pada profil mikrobiota ususnya, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa mature mikrobiota ususnya ini. Komposisi mikrobiota ususnya ini untuk bisa mature dia butuh waktu yang lebih lama. Kalau pada anak sehat yang tanpa gangguan apapun ya, tanpa gangguan entah itu masalah gizi, makan dan seterusnya, umur 3 tahun dia sudah mature. Seperti itu. Nah, karena adanya konsep ini akhirnya membuat beberapa peneliti itu berusaha untuk mengembalikan ya, mengembalikan mikrobiota usus anak-anak yang terganggu ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang ya yang sesuai gitu ya dengan perkembangannya sebelum usia 3 tahun. Nah, di sini peran dari functional food itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena ketika kita eh, sudah terlambat gitu ya. Jadi katakanlah anak udah usia di atas 36 bulan, kemudian baru diintervensi, maka mikrobiota ususnya ini sebenarnya sudah tidak sama seperti anak-anak yang sehat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bahwa functional food ini ada beberapa kriteria, ada beberapa kategori ya. Dia dikategorikan ke dalam apa namanya sebagai antioksidan atau antibakteri atau anti virus, anti inflamasi dan seterusnya yaitu ada beberapa jenis. Nah, dari beberapa macam functional properties ini kita bisa membuat suatu formula yang memang itu dikategorikan sebagai microbiota eh, directed food intervention. Kalau misalnya kalian dengar, mungkin kalau dulu ya konsep yang mungkin sampai saat ini juga masih dipakai, ketika anak itu gizi buruk dan gizi kurang, mereka akan diberi PMT, ya kan? Kalau di Indonesia ya, biasanya PMT-nya dalam bentuk biskuit. Dan biskuitnya itu memang tinggi energinya, tinggi protein juga, tapi dilihat dari kandungan seratnya dia sangat rendah. Kemudian yang kedua, apa namanya, dia lebih banyak kandungan susu dan juga tepungnya dibandingkan yang eh, mungkin ini nanti akan kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Belum cukup jelas? Ya, oke. Nah, sehingga dibutuhkan tadi ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa PMT itu dirasa tidak efektif untuk saat ini. Yang kita kenal dengan RUTF, RUSF itu dirasa kurang efektif. Sehingga dikenalkanlah suatu istilah yang disebut MDCF. MDCF ini adalah Microbiota Directed Complementary Food. Nanti kita akan lihat ya di belakang. Ini bisa dibaca sendiri. MDCF ini adalah suatu pengembangan formula dari RUTF yang biasa kita berikan ke anak-anak yang gizi buruk. Ini pertama kali muncul istilah MDCF ini tahun 2019 sebelum pandemi, di mana ada penelitian yang dipublikasikan di apa namanya dari penelitian di Bangladesh. Jadi peneliti itu mereka mengambil eh, mikrobiota usus dari anak yang sehat dan juga anak yang malnutrisi. Jadi ada dua anak, ada yang severe malnutrition, ada yang mild ya. Jadi yang gizi buruk dan gizi kurang. Ketiga kelompok anak ini itu diambil fesesnya, kemudian ditransplantasikan di apa ya ditransplant ke tikus yang dia steril. Jadi namanya gnotobiotik gitu ya. Ini gnotobiotik eh, mouse. Jadi mouse-nya ini memang di model supaya
tidak punya bakteri di ususnya gitu. Nah, si fekal ini itu ditransplantasi ke si mouse, kemudian dilihat bagaimana sih efeknya ketika tikus ini itu diberikan beberapa jenis formula. Salah satunya adalah RUTF yang biasa diberikan pada anak-anak yang gizi kurang dan gizi buruk. Kemudian kelompok yang lain itu diberikan MDCF1, MDCF2, dan MDCF3. Ini formula 1, formula 2, formula 3. Eh, Kemudian dari situ diamatilah apa namanya, mana MDCF atau formula yang paling efektif dalam meningkatkan beberapa marker ya. Ada beberapa marker yang dilihat, salah satunya protein total, protein di dalam plasmanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mikrobiota usus dari tikus tersebut. Jadi dari ketiga, keempat ya, ada 4 formula ini, dilihat mana sih yang paling efektif dalam mengembalikan profil mikrobiota usus tikus yang malnutrisi tadi. Nah, setelah ditemukanlah itu formula yang paling sesuai, kemudian diuji cobakan ke anak yang eh, tadi diambil apa namanya fesesnya. Jadi dari penelitian itu ternyata diketahui bahwa MDCF2 itu yang paling efektif gitu ya dibandingkan RUTF maupun MDCF1 dan MDCF3. Nah, setelah itu akhirnya dicobakan ke anak. Oh, sorry. Di penelitian yang ini, yang saya tampilkan di slide, ini semuanya dicobakan ke anaknya ya. Jadi di tikus dia dapat, oh ternyata MDCF2 yang paling efektif. Kemudian keempat formula ini diuji cobakan ke anak. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemarin ya, kita sudah belajar juga terkait epidemiologi. Ini sebenarnya aplikasi dari apa yang kita pelajari kemarin. Jadi yang dia lakukan adalah dia uji preklinis dulu di hewan coba, baru setelah itu dia uji coba klinis di manusia gitu ya dengan formula yang sama. Nah, dalam prosesnya ternyata betul hasil yang didapatkan di tikus itu juga dikonfirmasi dengan hasil yang didapatkan pada manusia. Ternyata MDCF2 itu jauh lebih efektif dalam mengubah profil mikrobiota usus si tikus maupun anak dibandingkan ketika kita memberikan RUTF. Dan ini penelitiannya kohort ya, jadi dia maju ke depan selama kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, ini diamati juga bagaimana perubahan antropometrinya. Ternyata pada anak-anak yang diberikan MDCF2, secara umum MDCF, itu menunjukkan perubahan antropometri yang jauh lebih positif dibandingkan mereka yang hanya diberikan RUTF gitu. Jadi artinya apa di sini? Artinya ketika kita menyasar profil mikrobiota ususnya, ternyata ada efek yang cukup promising gitu, cukup menjanjikan daripada kita hanya memberikan RUTF yang sudah biasa dipakai seperti itu. Nah, MDCF sendiri itu isinya apa sih sebenarnya? Kalau kita bandingkan ya, RUTF itu kan isinya kan kebanyakan susu skim. Ya nggak? Kalian sudah pernah bikin F75, benar? Kalian juga udah pernah bikin F100 pada saat dietetik kemarin. Isinya apa sebenarnya itu? Tepung, susu, gula, sama minyak. Ya nggak? Minyaknya pun itu kalau yang kalian pakai adalah minyak goreng biasa. Ya nggak? Jadi apa artinya di situ? Dari segi komposisi sebenarnya eh, tidak ada zat yang bisa digunakan oleh mikrobiota usus kita untuk menghasilkan senyawa yang disebut SCFA tadi. Oh ya, tadi belum saya jelaskan terkait SCFA ya. Oke. Jadi kenapa kok profil dari si anak ini, profil metabolik maupun antropometri anak ini
itu membaik setelah diberikan MDCF, ternyata kaitannya dengan produksi SCFA di usus pada saat anak itu diberikan MDCF. Ketika anak itu diberikan RUTF saja, ketika dianalisis fesesnya, kandungan SCFA-nya itu eh, kurang dari cut off gitu ya. Dibandingkan dengan MDCF, dia jauh lebih tinggi di MDCF dan khususnya di MDCF2. Nah, SCFA ini yang ternyata dari penelitian yang dilakukan itu yang membuat profil metaboliknya anak yang gizi kurang dan gizi buruk ini membaik. Kemarin sudah kita bahas ya, SCFA itu dia punya mekanisme aksi seperti apa. Masih ingat nggak? Ya, sudah lupa kayaknya ya. Mungkin nanti dicek lagi. Kaitannya dengan stres metabolik dan antiinflamasi. Ya, dia punya efek antiinflamasi yang itu ternyata berdampak pada perbaikan status metabolik anak yang gizi kurang dan gizi buruk. Coba kita amati di slide saya ini. Kalau kalian lihat di tabel, itu ada empat tabel ya. Ada empat kolom, ada RUSF. RUSF ini maksudnya adalah RUTF tadi, reduce supplementary food atau reduce therapeutic food. Biasanya sih kalau yang dipakai di istilah yang dipakai di Indonesia RUTF sih. Tapi ini sama sebenarnya, isinya juga pada prinsipnya sama, hanya tepung, kemudian ya susu skim, gula, premix dan minyak. Ini memang RUTF yang banyak dipakai tidak hanya di Indonesia sebenarnya karena ini formula standar dari WHO. Nah, kemudian kalau kita lihat di MDCF1, MDCF2 dan MDCF3, apa yang berbeda? Di sini ada tambahan tepung-tepung, ada tepung kacang tanah, ada tepung kacang polong, ada tepung kedelai, ya kan? Ada juga pisang yang ditambahkan. Kenapa kok ditambahkan ini? Karena sebelumnya diketahui bahwa bahan makanan ini satu dia banyak ditemukan di berbagai negara di dunia dan gampang produksinya. Kemudian kandungan seratnya tinggi. Di mana kandungan serat dari bahan-bahan ini itu yang bisa dipakai oleh gut microbiota kita untuk menghasilkan SCFA. Kalau kalian lihat di sini MDCF1, MDCF2 dan MDCF3, mana komposisi yang paling eh, kalau misalnya dilihat secara kasat mata ya, yang paling banyak seratnya? Eh, Ya, sudah kelihatan ya MDCF2 ya. Dan kalau dilihat kandungan protein, lemak, karbohidrat, serat, ini yang paling tinggi di apa MDCF3 sebenarnya, tapi secara secara apa namanya? Secara umum MDCF2 dan dan RUTF ini mirip-mirip sih sebenarnya kandungannya 4,7 dan 4,5. Tapi tetap ini adalah raw fiber ya, apa serat kasar ya. Tapi kalau dilihat dari serat larut airnya pasti lebih tinggi di MDCF2 gitu. Sayangnya ini nggak diteliti gitu berapa kandungan serat larut airnya. Nah, ternyata ini hasilnya. Jadi tadi dijelaskan bahwa apa sih kenapa sih kok MDCF2 ini dirasa lebih baik daripada RUTF. Ternyata dia bisa mempengaruhi, dia bisa mengubah profil protein, dilihat dari pendekatan proteomik, dia bisa mengubah profil protein di dalam tubuh pasien atau anak yang gizi buruk itu mirip dengan kondisi anak yang sehat. Jadi em, datanya menunjukkan demikian. Artinya apa? Kalau misalnya kita bisa memberikan bahan makanan atau formula atau pangan fungsional yang itu bisa dikategorikan ke dalam microbiota directed complementary food, maka secara tidak langsung kita juga bisa
membantu gitu ya untuk meningkatkan efektivitas dari pemberian intervensi gizi. Karena jujur saja kalau misalnya kalian lihat ya, kan pasti seringlah ikut proyek-proyek dosen atau pengabdian masyarakat dosen. Coba kalian lihat, ketika kita menyasar anak-anak yang gizi kurang atau gizi buruk, yang dilakukan apa? Satu, pasti edukasi ya. Edukasi gizi itu diperlukan. Yang kedua apa? Yang diberikan adalah suplemen komplementari foodnya. Kalau nggak susu formula atau suplemen ONS ya, oral nutrition supplement seperti Pediasure, Nutri-Drink dan seterusnya, serta yaitu tadi biskuit dari Kemenkes. Dan kalau kita lihat datanya, efektivitasnya itu juga tidak terlalu tinggi dibandingkan harga yang harus kita bayar, ya kan? Daripada kita seperti itu, kenapa kok kita nggak beralih ke arah yang jauh lebih efektif sekaligus murah? Karena kembali lagi gut microbiota profile, tadi seperti yang sudah banyak dijelaskan di berbagai penelitian, itu sangat berdampak pada pada kesehatan anak tersebut, kesehatan anak ya, nggak secara umum kesehatan, nggak cuma pada anak tapi juga orang dewasa. Jadi pada kasus anak gizi buruk dan gizi kurang, kita juga bisa menyasar profil mikrobiota ususnya seperti itu. Nah, penelitian ini juga sudah direplikasi di beberapa negara, termasuk di eh, apa namanya di Cina ya, termasuk juga di Cina. Mereka mengadopsi em, formula MDCF2 itu untuk penelitiannya. Jadi kalau kita lihat ini studi desainnya, dia menggunakan desain RCT dengan kontrol ya. Jadi mereka yang diberikan RUSF dan mereka yang diberikan MDCF dengan total jumlah anak yang sama, 59 di masing-masing kelompok. Ini dilakukan selama 120 hari, ya, 3 bulan sama. Dan hasilnya juga sama. Ini kalau kalian lihat di slide ini, eh, growth rate dari anak yang diberikan MDCF itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak yang diberikan RUSF. Gitu. Mungkin kalau di sini kalian lihatnya, Bu, ini kan memang baseline-nya berbeda ya, MDCF dan RUSF. Jadi wajar dong kalau ininya grafiknya yang RUSF itu di bawah. Ya, memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari perbedaan perubahannya itu ada 0,001 perbedaannya. Jadi artinya apa? Artinya MDCF itu masih tergolong jauh lebih baik daripada RUSF. Gitu ya. Dan itu terbukti juga dengan protein yang berubah, profil protein yang berubah pada anak-anak yang diberikan MDCF. Coba kalian lihat di grafik ini. Eh, kelihatan enggak ya? Sebentar. Ya, dari dari protein yang nomor satu ini ya, yang saya em, tunjuk sampai dengan CD248. Ini nama protein ya. eh, di yang ada di dalam plasma sampai CD248. Ini adalah yang berubah, lebih tepatnya meningkat eh, di kelompok yang diberikan MDCF. Sementara dari HSP D2 sampai SCARF2 ini adalah yang berubah karena adanya pemberian RUTF. Artinya apa? Artinya adalah dengan memberikan tambahan 4 komponen tadi yang mengandung serat tidak larut air yang tinggi, ini kita bisa mengubah profil protein dari anak yang gizi kurang dan gizi buruk secara lebih efektif dan efisien. Sampai sini bisa ditangkap ya maksud saya apa? Maksud saya adalah gizi itu perannya sangat penting. Tidak hanya pada kondisi yang mungkin kalian tahu di dietetik ya. Di dietetik kan mungkin klinis yang dibahas tentang
bagaimana memberikan diet yang bisa mendukung recovery dari pasien, mempercepat recovery pasien. Tapi secara tidak langsung, dengan kalian belajar tentang pangan fungsional, dampaknya itu sangat besar sekali. Bisa jadi loh, nanti ke depan PMT kita yang biasa kita pakai ya dari Kemenkes itu berubah komposisinya karena penelitian-penelitian yang kita lakukan. Sebagaimana contoh ya, ini saya kemarin sempat juga ikut bantu, ya nggak bantu banyak sih, tapi cukup lumayan lah pada penelitiannya Prof. Anis gitu ya. Itu terkait dengan formulasi tepung N2O. Itu isinya ada ikan lele, tulang ikan lele, dan juga eh apa namanya ubi, ubi yang terfermentasi gitu, ubi kuning yang difermentasikan. Nah ternyata itu juga kita lihat cukup berdampak secara signifikan gitu ya, dan katanya sih akan dipakai atau diadopsi gitu oleh Kemenkes. Saya nggak tahu juga ya, tapi semoga sih bisalah dijadikan eh apa namanya alternatif pilihan. Karena kalau nggak gitu kan, kalau nggak gitu apa dampaknya, Dek? Selama kita nggak bisa mengontrol banyak hal ya, karena determinan dari gizi buruk itu kan banyak sekali, maka paling tidak kita bisa kontrol intervensinya gitu. Karena selama ini yang terjadi apa? Ya kayak kasusnya gizi buruk deh. Kalian lihat tata laksana gizi buruk itu kayak gimana sih? Ya kan? Anak masih, ya kita masih mengacu pada konsep yang lama. Diberikan F75, diberikan F100, diberikan F150 tanpa mempertimbangkan zat gizi yang lain yang termasuk ke dalam senyawa fungsional. Kalau misalnya katakanlah di F75 kita itu kita ubah deh standarnya yang minimal dari eh, mungkin Kemenkes kita tambahkan dengan katakanlah misalnya tepung kedelai atau mungkin ya sama kita gunakan dengan MDCF ini. Kira-kira apa dampaknya? Nah, itu yang harus kita cari tahu sebenarnya. Oke, nah ini juga ternyata dampak dari pemberian MDCF pada penelitian ini itu juga positif dalam artian untuk mengubah profil mikrobiota usus dari anak-anak yang gizi buruk dan gizi kurang. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, banyak yang berubah ini termasuk salah satunya adalah Bacteroidetes, Bifidobacterium, kemudian Prevotella. Ini sama-sama berubah. Bifidobacterium ini adalah diasosiasikan ya dengan ketika 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 jumlahnya tinggi, bukan jumlahnya, ketika komposisi atau rasionya itu lebih tinggi dibandingkan bakteri yang lain, maka ini diasosiasikan dengan kondisi status gizi yang kurang. Sehingga dengan pemberian MDCF tadi ternyata itu bisa mengubah eh, apa namanya profil dari Bifidobacterium ini ke arah yang lebih positif. Jadi ditekan gitu ya. Artinya apa? Kita bisa lihat bahwa dampak dari pemberian makanan gitu ya, itu tidak hanya bisa dijelaskan dari profil antropometrinya saja, tapi juga ke arah yang lebih detail daripada itu. Gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh em, apa namanya functional compound atau senyawa fungsional yang terdapat pada MDCF dan bisa dipakai salah satu apa namanya bisa digunakan untuk alternatif ketika kalian mau membuat formula khusus sendiri gitu ya. Ini ada beberapa contohnya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada diskusi atau mungkin pertanyaan. Kemarin ada nggak yang mungkin sempat membahas tentang functional food dengan growth? Silakan disampaikan, bisa diskusi kita pada saat
apa namanya, membuat tugas ya. Ini tugasnya juga sudah di-share ke saya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas? Oke. Selanjutnya, bagaimana implementasinya? Kalau tadi kan kita sudah bicara terkait dengan evidence gitu ya. Sebenarnya evidence-nya sudah cukup banyak kalau kita lihat. Meskipun kalau dilihat dari waktu penelitiannya kan dia baru muncul istilah MDCF itu tahun 2019 dan sekarang 2024 itu kan jarak yang sangat singkat ya. Sehingga mungkin tidak cukup waktu untuk melakukan kajian mendalam sehingga untuk diimplementasikan ke masyarakat yang lebih luas itu mungkin masih butuh banyak penelitian lagi. Meskipun ya kalau kalian cari itu sangat sudah cukup menurut saya dari segi level evidence-nya itu sudah tinggi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih implementasinya? Apa sih kendala yang harus kita hadapi gitu ya kalau kita mau menggunakan MDCF ini untuk terapi pada anak-anak yang gizi buruk ataupun gizi kurang. Yang pertama adalah bagaimana orang tua itu sendiri mendapatkan pemahaman terkait dengan kaitan antara mikroorganisme mikrobiota dengan kesehatan. Karena sejauh ini ya, kalau kita berbicara tentang mikrobiota dan kesehatan, yang bisa menjangkau itu ya kadang hanya kalangan menengah ke atas. Yang memang dari segi fasilitas mereka itu sudah sangat-sangat memadai gitu. Sehingga nggak relate orang-orang yang menengah ke bawah ini. Karena apa? Karena mereka satu, akses ke air bersih masih susah, ya kan? Jangan jauh-jauh deh di Surabaya aja. Kalian ada nggak kosnya yang air PDAM-nya itu butek? Saya sering sih, kalau saya ya. Atau air sumurnya itu kadang baunya nggak enak. Masih banyak loh, masih banyak warga yang mengalami itu. Bahkan di kota sebesar Surabaya. Jadi harus kita edukasi bahwa meskipun kita berikan makanan yang sehat, yang mahal gitu ya, yang katakanlah susu misalnya yang paling mahal. Kalau misalnya lingkungannya itu masih kotor, maka pasti bisa dipastikan profil mikrobiota ususnya itu tidak akan sebagus anak-anak yang sehat, yang tinggal di lingkungan yang sehat. Makanya kenapa microbiota directed intervention ini sangat penting gitu. Ya harus kita, menurut saya sih harus kita bumikan lah ya. Kita bumikan ketika nanti mungkin kalian ngasih penyuluhan, sosialisasi ke masyarakat. Ayo kita buat supaya masyarakat ini paham bahwa kita itu hidup berdampingan dengan mikroorganisme. Yang mana mikroorganisme ini sangat berdampak pada kesehatan kita. Dan kalau itu berdampak ke kesehatan, otomatis pasti akan berdampak ke kualitas hidup. Gitu ya. Dan kita tinggal di Indonesia, negara yang ya negara tropis ya, negara yang nyaman tidak hanya untuk manusianya, tapi juga untuk organismenya. Sayangnya kok yang bikin nyaman itu, yang dibikin nyaman, sorry, yang dibikin nyaman itu mikroorganisme patogen, gitu ya, sehingga menyebabkan penyakit ya, gitu. Jadi harus kita edukasi bahwa kita hidup berdampingan dengan mikroorganisme, baik dari segi gizi maupun kesehatan lingkungan ya harus diangkat gitu isunya. Kemudian akhirnya ketika itu kita lakukan edukasi, khususnya ke orang tua ya, tidak hanya ibu tapi juga ayah, maka itu akan berdampak juga pada bagaimana dia membesarkan anak-anaknya. Gitu pasti akan ada pembatasan-pembatasan ya, termasuk yang terkait dengan kebersihan
di lingkungannya. Kemudian bagaimana yang kedua, yang selanjutnya adalah kita harus melakukan penelitian, kita harus melakukan kajian bagaimana sih acceptability, bagaimana sih penerimaan masyarakat terhadap makanan yang atau MDCA tadi, gitu ya, MDCF tadi, bagaimana sih penerimaannya terhadap makanan yang diformulasikan untuk mendirect supaya mikrobiota kita itu bagus kembali kayak gitu. Kemudian kita juga harus menekankan pada affordability. Ini yang pasti dicari lah sama banyak orang ya. Karena coba kalau kita lihat di sini dari komposisinya, MDCF dibandingkan dengan RUTF atau RUSF, dia tidak mengandung susu, ya nggak? Dia tidak mengandung susu, di mana susu di negara berkembang seperti Indonesia itu mahal, ya kan? Yang kedua, selain mahal, susu ini tidak semua masyarakat, kalangan masyarakat itu bisa menerima. Ya nggak, pasti banyak yang tidak tawar, ada juga mungkin yang intoleran terhadap susu dan seterusnya, sehingga tidak efektif. Itu salah satunya. Makanya kenapa MDCF yang formula kedua itu dirasa yang paling affordable dan paling efektif. Gitu. Kemudian perlu juga kita melihat, mungkin tidak harus mengikuti formula MDCF 2, tapi mungkin kita bisa formulasikan MD yang khusus eh, apa namanya menggunakan bahan lokal gitu ya, bahan makanan lokal di situ. Jadi ini memang masih menjadi eh, PR kita bersama, khususnya untuk orang gizi ya. Karena gimana pun juga ilmu terus berkembang dan sampai kapan kita mau pakai F75, F100 dan F150 gitu. Ya, dengan efektivitas yang tidak terlalu besar ya, tidak terlalu tinggi. Kenapa kita tidak mencoba mengalihkan intervensinya itu ke hal yang jauh, yang secara eh, ilmiah itu sudah terbukti lebih efektif. Kayak gitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai pemantik ya. Saya pengen kita ada diskusi, pendapat kalian bagaimana terkait dengan pemanfaatan MDCF atau ya dalam artian itu adalah functional food eh, terhadap perkembangan balita atau perkembangan anak. Pertumbuhan ya, pertumbuhan, sorry. Kalau perkembangan pasti akan mengikuti dengan pertumbuhan dan stimulasi dari lingkungan, tapi dalam hal ini kita berbicara tentang pertumbuhan. Ada yang mau memberikan pendapat atau ada yang mau berdiskusi? Tidak ada? Oke, cukup jelas. Oke, nanti kalau misalnya saya tanya eh, mikroorganisme apa atau bakteri apa yang kira-kira berubah gitu ya dengan pemberian MDCF, bisa dijawab? Langsung panik ya? Enggak, saya nggak akan nanya yang seperti itu. Saya akan tanya bagaimana konsepnya, oke? Jadi silakan dibaca papernya dan dipahami bagaimana alur dari pemberian functional food ini ke arah growth, gitu ya. Oke, saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Terima kasih untuk waktunya, sudah absen juga ya. Semoga tidak ada kendala. Dan minggu depan sudah minggu tenang, silahkan dipakai untuk belajar. Semoga ujian akhirnya lancar dan tidak ada
nilai yang tidak diinginkan gitu ya. Semoga semuanya bisa mengerjakan, eh, khususnya untuk dietetik ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima Makasih. kasih. Terima kasih. Selamat sore.